Udah di record belum, Men? Jawabannya April udah kan tadi? Udah. Tadi yang jawab pertama siapa? April Jawabannya ya? April dapat nggak? Enggak. Iya, aku yang pertama. Ulang lagi. Yang pertama. April jawab apa? Tiara dulu ngomong, baru April jawab. Oke. Biar kalau ngulang itu lebih pas. Apa sih tadi? Benar. Ngomong dari ngasih tugas aja, Ti. Iya. Selanjutnya, carilah penjelasan technical engineering tech. Masing-masing anak minimal 2 teknik. Silakan. Saya mau menjawab. Iya, April. Silakan. Seperti ahli untuk mendapatkan kepercayaan dari si korban tersebut. Yang kedua, bullying attack, yaitu jenis phishing attack yang mengincar korban dengan jabatan tinggi di suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan data rahasia perusahaan. Dengan pertimbangan makin tinggi jabatan, maka punya hak akses lengkap ke data perusahaan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih April. Selanjutnya yang lain. Saya Bu, Ya, Rakael. yang pertama itu targeting, yaitu dilakukan dengan cara menguntit seseorang yang memiliki autentikasi seperti karyawan perusahaan untuk masuk ke area yang tidak bisa diakses orang asing. Terus scamming, yaitu ketika pihak jahat kirim email palsu yang menyamar sebagai email yang sah. Seringkali mengaku berasal dari sumber yang terpercaya. Pesan itu dimaksudkan untuk menipu penerima untuk membagikan informasi pribadi atau keuangan atau mengklik tautan yang memasang malware. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Rakael. Yang lain? Saya Bu. Iya, silakan Yuli. Pertama, reverse social engineering, yaitu cara mendapatkan hak akses ke suatu sistem dengan cara meyakinkan korban bahwa jika korban punya masalah tertentu sekarang atau di masa depan, penyerang atau hacker punya solusi dan siap membantu menyelesaikan masalah. Kedua, membangun website wares, yaitu website yang berisi aplikasi-aplikasi full version atau yang harusnya dilindungi dengan key atau serial number, tapi oleh peretas telah dihilangkan sehingga aplikasi versi standar bisa seperti versi Pro. Ya, terima kasih Yuli. Yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada phishing attack, yaitu penipuan dengan menggunakan suara, menggunakan rekayasa sosial melalui telepon untuk mengumpulkan informasi pribadi dan keuangan dari target. Lalu yang kedua ada neuro linguistic programming, yaitu salah satu alat psikologis yang digunakan oleh para social engineering untuk memanipulasi korban dan jika dilakukan dengan benar, hasilnya luar biasa. Ya, terima kasih. Yang lain? Adakah yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan penjelasannya saja, Bu Tiara. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan jelaskan lagi tentang teknik yang barusan kalian sebutkan. Ya, yang pertama adalah reverse social engineering. Reverse social engineering ini adalah cara untuk mendapatkan akses ke suatu sistem dengan cara meyakinkan korban bahwa jika korban punya masalah tertentu, sekarang atau di masa depan, penyerang atau hacker punya solusi dan siap membantu menyelesaikan masalah. Pada teknik ini, hacker akan berusaha melakukan pengerusakan terhadap infrastruktur network yang ada sehingga kinerja sistem akan terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Secara otomatis pemilik sistem akan berusaha mencari informasi untuk memperbaiki hal ini. Kemudian hacker akan menawarkan bantuan seolah-olah berasal dari perusahaan
security yang dipercaya, atau bisa dilakukan dengan memberikan kartu nama sebelum serangan dimulai agar ketika hacker mengacaukan sistem si korban akan menghubungi si hacker yang sebelumnya memberikan kartu nama atau iklan dalam bentuk email. Setelah korban melihat iklan dan mengontak teknisi untuk perbaikan sistem, yang sebenarnya adalah si hacker itu sendiri. Alih-alih membantu, malah si hacker sudah mendapat akses penuh ke sistem dan bisa melakukan hal yang berbahaya. Lalu yang kedua, tailgating. Tailgating atau piggyback attack adalah teknik social engineering dengan cara mendapatkan hak akses dengan menumpang dengan seseorang yang memiliki hak akses atau otoritas agar mendapat hak akses yang sama dengan orang yang memiliki otoritas tersebut. Contohnya, ketika ingin mendapatkan akses ke suatu gedung, kita mengungkit di belakangnya atau meminta tolong dibukakan sistem dengan alasan lupa atau dengan cara berbarengan masuk dengan seseorang yang sudah membuka sistem. Yang ketiga, techie talk, yang disebut juga berbicara layaknya seorang ahli. Hacker sangat mahir dalam teknis tentang sistem yang digunakan. Jadi ketika hacker melakukan aksi social engineering, maka hacker dapat berbicara lancar seperti ahli untuk mendapatkan kepercayaan dari target. Hacker dapat berpura-pura menjadi bagian helpdesk atau IT support dan memberitahukan kepada admin bahwa sistem telah diretas. Oleh karena itu, perlu mengubah password dan mengkonfigurasi sistem. Sang admin dapat percaya karena bagian tersebut memang helpdesk-nya. Yang ketiga, Yang keempat, Ibu. yang keempat, maaf. Yang keempat yaitu skimming. Scamming atau phishing attack adalah sebuah teknik untuk mendapatkan informasi baik data diri, akun pribadi maupun data lainnya menggunakan homepage, email palsu yang seolah-olah seperti dan dari web atau email resmi. Contoh dari phishing attack atau scamming seperti URL email untuk mengganti password suatu akun website, URL website yang sangat mirip dengan website aslinya. Yang kelima, membangun website wares. Website wares merupakan website yang berisi aplikasi-aplikasi full version atau pro yang harusnya dilindungi dengan key atau serial number. Tapi oleh peretas telah dihilangkan sehingga aplikasi yang versi standar bisa seperti versi pro. Selanjutnya, walling attack. Walling attack merupakan jenis serangan social engineering yang mengincar target menggunakan jabatan tinggi di suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan data rahasia dari suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, makin tinggi jabatan, maka hak akses yang dimiliki akan semakin penuh untuk mengakses data perusahaan atau organisasi. Sudah? Ya, selanjutnya silakan Pak Devin. Baik, Ibu Tiara, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Ada yang namanya phishing attack, voice or phishing attack. Phishing attack adalah jenis social engineering yang menggunakan media telepon untuk mendapatkan informasi dari target. Hacker berpura-pura menjadi karyawan suatu bank, kemudian memberitahu kepada nasabah bahwa kartu kreditnya ada masalah dan harus melakukan validasi data. Dari proses ini, hacker akan memperoleh data dari target. Hacker bisa juga menggunakan cara seperti menang undian, diskon, dan lain-lain. Target akan diberi instruksi KTM dan sengaja memilih bahasa Inggris. Tentu ini akan memudahkan pelaku dengan harapan target tidak bisa bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada social engineering networking. Teknik social engineer networking memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk mengambil data pribadi dari target melalui posting-posting yang dilakukan oleh target. Maka hacker bisa mengumpulkan berbagai informasi yang sangat sensitif
seperti tempat tanggal lahir, hobi, tempat tinggal, relasi, kartu ID, dan lain-lain. Itu dengan melakukan engagement, pelaku juga bisa mendapatkan kepercayaan dengan melakukan komen dan like dari posting yang telah dilakukan oleh target. Dengan ada kepercayaan, maka pelaku bisa dengan mudah melancarkan aksinya. Lalu selanjutnya ada 9, yaitu Neuro Linguistic Programming atau disingkat NLP. Neuro Linguistic Programming atau NLP menggunakan program pikiran sehingga bisa dengan mudah memanipulasi pikiran target. Social engineering akan berhati-hati dalam memilih nada suara, memilih kata, mengatur intonasi nafas, dan gaya tubuhnya, sehingga akan dipercaya oleh korban sampai ke bawah sadar. Lalu yang terakhir ada sex cells. Sex cells adalah bentuk social engineering dengan memanfaatkan ketertarikan dengan lawan jenis atau sejenis. Peretas yang merasa disukai akan dengan mudah mengambil akun dengan dalih meminjam akun atau perangkat elektronik yang mengakses akun. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, pelaku akan mendapatkan akun tersebut. Aksi ini sering kita saksikan di film-film, di mana suatu organisasi akan mengutus wanita cantik atau pria tampan untuk memiliki target. Sehingga setelah target menyukai dari wanita atau pria utusan tadi, maka semua informasi akan mudah didapat. Yaitu penjelasan teknik social engineering attack. Lalu kita akan masuk ke tokoh pelaku social engineering yang terkenal. Di sini ada Kevin Mitnick, Christopher Hadnagy, J.B. Snyder, Pete Herzog, A. Crowder. Ya, habis ini bisa dilanjutkan oleh Bapak Guru Didit. Silakan Bapak Guru Didit untuk melanjutkan. Ya, maksudnya Pak Devi. Selanjutnya teknik social engineering masih sering menjadi kejahatan yang marak. Oleh karena itu, kita sebagai barrier user harus bisa terhindar dan mencegah. Yang pertama, dengan cara pencegahan social engineering. Teknik 1. Jangan mudah percaya, bersihkan pikiran porno. Jika kalian benar-benar tidak tahu tentang internet, minimal bersihkan pikiranmu dari pornografi, karena kebanyakan hacker menggunakan gambar pornografi untuk memancing korbannya agar mengklik dan menuntutnya untuk mendownload aplikasi berbahaya atau malware. Lanjut. Ya, Bapak Didit. 2. Berpikir sehat relevan. Jika tiba-tiba mendapat email, telepon, pesan singkat telah memenangkan hadiah dan kamu tidak merasa mengikuti hal seperti itu, maka jangan tergaping. 3. Jangan selalu berpikir mau instan dan gratis. Kelemahan ini sering dipakai hacker atau penipu untuk meyakinkan korbannya. Misalnya, investasi dengan bunga 70% sebulan, awal menjalan di bulan ke-3-4 dia bawa kabur semua uang kita. 4. Jangan terlalu percaya dengan orang yang kita anggap dekat di dunia maya. Boleh berteman di dunia maya, tapi tahu akan batasnya. Jangan sampai kalian anggap teman di dunia maya adalah segalanya. Ya, kira-kira itu aja yang bisa kita menjelaskan untuk kepada kalian para siswa. Kira-kira yang ingin bertanya dulu sebelum diakhiri pelajaran ini? Permisi. Siswa? Iya, Pak, saya mau nanya Pak. Iya, boleh Mas Rakael. Kalau misalnya
kita pengen ini apa, kan ini kan social engineering, kayak misalnya kalau sekarang ini kan kayak apa, kita minta hotspot temen nih. Nah, itu teknik apa Pak yang harus digunakan? Anda menanyakan bagaimana caranya kita meretas data teman atau caranya kita tidak Dengan hotspot Pak. Wah, Anda pintar sekali ya Mas Raka ya untuk mengambil untung dari seorang teman. Oke, seperti yang bisa dilihat tadi, kita bisa menggunakan teknik yang namanya pendekatan atau bisa dibilang sex sales. Kita bisa menjadi teman dekatnya dia, lalu ya bisa bagi hotspot dong, berarti kan Mas Raka ya. Iya Pak, baik Pak, mengerti. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, ya sudah, untuk itu saya akhiri saja pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk para siswa yang telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.